Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana membuat website dengan menggunakan Bootstrap. Bootstrap ini adalah framework yang memudahkan kita membuat sebuah web yang responsif. Responsif itu artinya dia bisa menyesuaikan dengan ukuran layar dari pengguna. Sehingga ketika membuka website kita, apapun ukuran layarnya, dia bisa menyesuaikan. Yang pertama, kita buka Get Start. Ada menu Documentation di sini. Di menu Documentation ini adalah menu nanti yang paling sering Anda buka karena di sini Anda akan belajar mengenai bagaimana cara menggunakan Bootstrap. Kemudian Search File. Dia berisi file mengenai documentation file, Search SAS, JavaScript yang kemungkinan bagi Anda yang baru belajar Bootstrap akan sulit untuk menggunakannya. Jadi sebaiknya bagi Anda yang baru belajar Bootstrap, silakan pilih Compile CSS dan JS saja. Silakan klik download ini. Kemudian jika sudah, tampilannya seperti ini, Bootstrap. Kemudian ini versinya. Anda tinggal ekstrak saja. Misalnya, kita beri nama Bootstrap saja. Anda download dan ekstrak Bootstrap, kemudian kita kembali ke Documentation, kemudian pilih Content. Di sini akan ada penjelasan mengenai bagaimana struktur Bootstrap yang telah Anda download tadi. Jadi ada CSS dan folder JS, di mana CSS ini dia berisi Bootstrap grid.css dan lain-lain. Sedangkan JS, folder JS juga berisi bootstrap.bundle.js dan lain-lain. Nah, ini untuk CSS file. Ini perbedaannya adalah ketika Anda menggunakan Bootstrap CSS, maka dia bisa digunakan untuk layout, content, komponen, utilities. Kalau Anda menggunakan Bootstrap grid.css, dia hanya only grid system. Dan content not include, komponen not include, kemudian utilities juga only flag utilities. Kemudian untuk JS file, di sini yang paling banyak digunakan adalah bootstrap.bundle.js, dia popper. Kalau Anda mau menggunakan popper, dia include, jQuery not include. Kalau Anda hanya menggunakan bootstrap.js atau bootstrap min.js, maka popper not include, jQuery not include. Nah, ini jika Anda mendownload file Bootstrap source code. Tadi kita menggunakan Bootstrap precompile. Bootstrap yang hanya terdiri dari dua folder, yaitu folder CSS dan folder JS saja. Kemudian di example ini, di sini ada banyak custom komponen yang bisa Anda gunakan. Tapi kita akan coba belajar dari awal. Kita pilih documentation. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita pilih starter template. Kita copy starter template. Kemudian kita paste pada kode editor. Kita save. Kita simpan pada folder Bootstrap tadi. Kita tulis index.html misalnya. Kemudian save.
Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian kita akan mencoba untuk menggunakan template yang sudah disediakan. Klik example. Kemudian kita akan mencoba menggunakan navbar. Kita pilih navbar. Kemudian kita klik view navbar doc. Kemudian kita pilih navbar mana yang akan kita gunakan. Kita cari yang mudah. Ini misalnya. Kemudian kita paste di body. Hello world ini kita hapus. Kita ganti dengan nav yang tadi. Kemudian kita save. Kita lihat. Kita refresh. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini yang disebut sebagai responsif. Dia mengikuti ukuran dari browser. Nah, seperti ini. Misalnya kita menginginkan tulisan ini ada margin dengan tepi, maka kita bisa menambahkan div. Kita letakkan di bawah nav. Jika kita letakkan di atas nav, maka perbedaannya akan begini. Kita coba buat di atasnya nav. Kita gunakan kelas container. Kemudian div-nya kita letakkan di bawah sini. Kemudian kita save. Kita lihat. Nah, maka navbar akan memiliki margin. Tetapi jika div-nya kita letakkan di dalam navbar, ini juga kita rubah. Nah, maka hasilnya seperti ini. Karena kita mau menggunakan file bootstrap.min.css secara online, maka kita menggunakan harf HTTPS alamat dari bootstrap-nya. Kalau misalnya mau menggunakan secara offline, maka kita lihat saja bootstrap min.css ini ada di D bootstrap. Kemudian kita copy aja alamatnya ini. Kemudian kita ganti ini. Integrity anonymous ini juga bisa kita hapus. Seperti ini. Kemudian yang kedua, untuk file JavaScript-nya, bootstrap min.js. Ini kita hapus. Kemudian ini search-nya kita arahkan pada folder yang sama. Integrity ini bisa kita hapus sampai anonymous. Kemudian kita refresh.
Nah, tampilannya seperti ini. Misalnya kita mau mengganti dengan warna lain, kita bisa lihat di color scheme. Di color scheme ini ada pilihan warna. Untuk menggunakan warna hitam, kita bisa menggunakan navbar dark, BG dark. Kalau untuk menggunakan warna biru, kita bisa menggunakan navbar dark, BG primary. Kita coba light-nya kita ganti navbar dark. Kita ganti primary. Kemudian kita save. Kita lihat. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian tulisan navbar ini misalnya mau kita ganti. Kita tulis sistem informasi misalnya. Kemudian kita save. Maka tampilannya sudah berubah jadi seperti ini. Selanjutnya, nah di sini misalnya kita mau menggunakan yang ini, yang fluid jumbotron, maka kita tinggal copy saja, kemudian letakkan di bawah nav. Kita paste di sini, kemudian kita lihat. Nah, maka seperti ini. Misalnya kita buat folder di sini. Kita tulis IMG. Kemudian di dalamnya kita letakkan gambar dari logo utm.png. Kemudian di jumbotron tadi kita ganti H1 kelas fluid jumbotron ini dengan IMG. Kita hapus ini, kemudian kita ganti IMG src. Kemudian alamatnya tadi ada di sama seperti ini ya. Bootstrap. Bootstrap, kemudian IMG, kemudian nama filenya adalah logo UTM-nya tadi tulisannya logo utm.png. Kita save, kemudian kita lihat. Nah, bentuknya seperti ini. Jika kita menginginkan gambar dan teks ini ada di tengah, maka kita tinggal tambahkan saja div class container. Kita tambahkan di sini text center. Kita save, kemudian kita lihat. Nah, kemudian jika ukuran gambarnya terlalu besar, kita juga bisa perkecil. Baik, misalnya ukurannya 100. Kita save, kemudian kita lihat. Seperti ini. Jika kurang besar, silakan ditambah. Kita save.
Kemudian kita lihat. Kemudian misalnya kita akan menambahkan kolom di sini, baris yang berisi about, maka kita buka lagi dokumentasinya. Kemudian kita lihat grid. Pada grid ini kita bisa menggunakan div class container, row untuk baris, kemudian kolom ini untuk membuat kolom. Jadi kita copy ini, kita lihat, kita letakkan di bawah div. Kita tutup dulu. Oke. Kemudian kita gunakan H1 misalnya. Oke. Kita lihat. Nah, ini belum di tengah, maka kita buat ini berada di tengah. Div class kolom, kemudian text center. Kita save. Nah, maka ini sudah. Berarti kita tinggal copy dari sini sampai sini. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Kita lihat hasilnya dulu. Oke, sudah berada di sini, maka kita tinggal membuatnya berada di tengah. Text center. Kemudian ini juga kita rubah. Text center. Kita lihat layout text. Text. Nah, di sini sudah ada. Agar lurus seperti ini, kita tinggal gunakan ini. Klik copy. Kemudian kita paste di sini. Kemudian kita paste di sini juga. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian setelah tampilannya seperti ini, misalnya kita ingin menambahkan lagi satu baris di bawahnya yang berisi e-learning, maka kita tinggal copy dari about, kita copy ini, kemudian kita letakkan di bawah dari teks, kemudian ini kita ganti e-learning, kemudian kita lihat hasilnya. Oke, maka kita tinggal set saja di sini cut. Kemudian kita pilih jenis cut yang ini.
yang ini, maka kita tinggal copy saja. Kemudian kita buka editor. Sebelumnya kita buat dulu div, karena ini pakai row baru, maka kita gunakan row, is class row, kemudian kita akan menggunakan kolom pertama, div class, kolom, kemudian di bawah kolom ini baru kita paste tagnya. Style ini kita tidak perlukan agar nanti dia menyesuaikan sendiri letaknya. Atau kita lihat saja biar Anda tahu perbedaannya menggunakan style dengan tidak menggunakan style. Kita pilih folder tempat kita menyimpan gambar. Kemudian kita save. Kemudian dari kolom ini kita copy sampai sini. Kemudian kita, misalnya kita mau memberikan 3 card, kita save. Ini sudah seperti ini. Nah, ini ketika kita masih menggunakan style, kemudian kita akan menghilangkan stylenya supaya nanti dia akan menyesuaikan dengan space yang tersedia. Jadi misalnya kita berikan 4, maka dia otomatis menyesuaikan dengan tempatnya. Kemudian kita save. Nah, seperti ini. Jadi, maka dia akan menyesuaikan dengan ukuran jadi seperti ini. Misalnya kita tambahkan lagi, maka dia juga akan menyesuaikan. Nah, itulah salah satu keunggulan ketika kita menggunakan grid. Masih banyak fitur-fitur dari Bootstrap yang lain, jadi jika Anda ingin menggunakan, Anda tinggal membuka dokumentasi saja, dan jika ingin menambahkan alert, maka silakan dipilih, kemudian page, cut, carousel, collapse, drop down, dan lain-lain, maka Anda tinggal buka di documentation, kemudian lakukan hal yang sama seperti yang telah saya lakukan, sampai Anda menemukan desain yang cocok untuk website Anda. Demikian tutorial singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.